Dan pemirsa, sambil kita menantikan bagaimana proses iring-iringan untuk menuju ke pemakaman Paus Fransiskus di Basilika Santa Maria Maggiore, kami akan mengajak Anda untuk kita kembali berbincang dengan narasumber yang telah terhubung secara virtual bersama dengan kami di Breaking News Berita 1. Dan kita masih akan tetap membahas bagaimana sosok Paus Fransiskus di mata para tokoh-tokoh, alim agama, dan juga masyarakat secara umum. Kali ini narasumber yang telah terhubung bersama kami diantaranya adalah Direktur Wahid Foundation, Yeni Wahid. Selamat sore Mbak Yeni, apa kabar? Selamat sore Mbak, apa kabar? Baik, terima kasih Mbak telah meluangkan waktu bersama kami di Berita 1 ya. Mbak, tadi kita sudah mengikuti bersama-sama bagaimana jalannya Misa Requiem untuk Paus Fransiskus. Dan ini merupakan momen terakhir bagi kita, tidak hanya umat Katolik tapi juga masyarakat dunia, memberikan penghormatan sebelum akhirnya nanti Paus Fransiskus akan disemayamkan ya di tempat yang sudah ia pilih secara spesifik. Nah, berbicara mengenai sosok Paus Fransiskus, saya ingin mendengar dari perspektif Anda. Bagaimana Anda melihat sosok Paus Fransiskus ini dan apa saja kira-kira warisan yang sudah beliau tinggalkan selama masa kepausannya dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Buat saya Mbak ada satu yang menarik ya, tadi saya sempat mengikuti sebentar gitu ya Visa Requiemnya ya. Siapa saja sih yang datang pada acara Paus pada hari ini ya, pemakaman Paus hari ini. Yang kita saksikan itu kan banyak sekali kepala-kepala negara dan kepala pemerintahan yang hadir dan tokoh-tokoh dunia ya. Contohnya adalah Donald Trump, contohnya adalah Zelensky, lalu juga tadi kita lihat Meloni, Perdana Menteri Italia, lalu juga Emmanuel Macron, Presiden Prancis, semua kepala negara itu berkumpul. Demikian juga saya melihat ada beberapa kepala-kepala agama-agama. Ya, jadi tokoh-tokoh agama juga berkumpul, terlihat dari atribut-atribut yang dikenakan dari seluruh dunia. Ini kan menunjukkan bahwa Paus Fransiskus ini seperti yang dikatakan tadi dalam pidatonya, kardinal yang memberikan sambutan adalah pausnya masyarakat, pausnya rakyat seluruh dunia. Itu buat saya menarik sekali karena kita melihat yang datang itu banyak sekali. Kalau saya baca hampir sekitar 200.000 orang berkumpul pada hari ini di sekitar Vatikan, di sekitar Santo Petrus untuk menghormati kepergian dari Paus Fransiskus. Nah, ini suatu yang jarang yang kita lihat ya di dunia pada akhir ini, di mana seorang tokoh dunia begitu ditangisi ketika pergi meninggalkan kita. Ya, begitu banyak kesedihan dan hati-hati yang tersentuh oleh kepergian beliau. Nah, kita sendiri rakyat Indonesia pernah merasakan ketika beliau Paus datang ke Indonesia, bagaimana beliau melakukan tindakan-tindakan yang memang sangat menyentuh sekali bagi rakyat kita. Bagi saya pribadi, tindakan yang beliau lakukan yang ketika datang ke Indonesia yang sangat menyentuh adalah ketika beliau menemui para gelandangan dan para imigran sebagai orang-orang pertama yang beliau temui ketika mendarat di Jakarta. Jadi bukan bertemu orang-orang penting, bukan bertemu elit-elit politik, bukan bertemu tokoh-tokoh yang tinggi-tinggi gitu ya. Tapi hari pertama Paus mendarat dari bandara, kemudian beliau pergi ke tempat kedutaan besar Vatikan di Jakarta gitu ya, di Jalan Tamrin. Nah, di sana kemudian beliau bertemu dengan gelandangan dan pengungsi. Dan pengungsi itu rata-rata adalah orang Muslim. Nah, jadi buat saya, ini Paus yang memang sangat luar biasa sekali. Pengabdiannya bagi kemanusiaan menunjukkan bahwa beliau bukanlah orang yang bisa terkotak-kotak atas nama agama. Beliau melampaui sekat agama, beliau melampaui sekat identitas. Beliau menjadi orang yang menunjukkan bahwa kemanusiaan berada di atas segalanya, bahkan di atas kotak-kotak dan sekat-sekat agama. Itu Mbak yang saya rasakan. Baik, dan Mbak Yeni serta pemirsa dalam kesempatan yang baik ini sudah bergabung pula bersama dengan kita Romo Matias Haryadi selaku pendiri dan pemimpin redaksi Media Katolik Indonesia Sesawi. Dan juga pemirsa ini kita akan langsung berdialog. Selamat sore Romo. Romo Sujoko, mohon maaf kami klarifikasi. Selamat sore Romo.
Baik, baik. Sepertinya kami mengalami kendala komunikasi. Pemirsa tadi sudah sempat terhubung, tapi kita akan memperbaikinya sambil kita berdialog lagi bersama dengan Mbak Yeni. Mbak Yeni, warisan yang ditinggalkan oleh Paus Fransiskus seperti Anda katakan tadi melampaui sekat-sekat agama. Berarti apa yang ia sudah tunjukkan dalam masa kepausannya, dalam hidupnya, ia berarti tidak hanya berfirman, berkhotbah melalui kata-kata ya, tetapi melalui apa yang ia lakukan dan tindakan. Dan menurut Anda, apa tindakan yang paling bisa kita lakukan dalam keseharian, mungkin yang bisa kita aplikasikan, mungkin kesederhanaannya kah, tidak membeda-bedakannya kah, untuk lingkup paling kecil dulu mungkin menurut Anda? Ya betul sekali. Jadi paus ini, kalau yang tadi saya dengarkan dari khotbahnya maupun dari yang saya baca mengenai sosok beliau, itu memang betul-betul menyentuh hati setiap orang. Beliau bersentuhan dengan banyak orang, itu fokus pada setiap orang. Jadi semua orang sama pentingnya di mata beliau. Bukan karena orang itu tokoh penting atau tokoh pemerintahan atau presiden atau bahkan umat Katolik. Semua orang disapa dengan ramah, semua orang disapa dengan kehangatan oleh Paus Fransiskus. Saya rasa itu kemudian memberikan bekas yang mendalam ya bagi setiap orang yang pernah bersentuhan, bertatapan, mau berinteraksi dengan beliau. Nah, karena saya pribadi pernah 2 kali bertemu dengan beliau, jadi saya merasakan langsung bahwa beliau memang ketulusannya sangat terpancar sekali. Nah, yang bagi saya juga menarik Mbak dalam pidato dalam proses pemakaman kali ini adalah beberapa penekanan ya pada pesan-pesan kepausan, pesan-pesan dari apa yang selama ini diperjuangkan oleh Paus Fransiskus, yang misalnya adalah tentang imigran, misalnya adalah tentang penghentian perang, penghentian kekerasan, ya. Beliau kan menentang keras adanya perang, meminta agar perang yang sedang terjadi dimanapun di seluruh dunia dihentikan. Dan kita tahu bahwa menjelang beliau meninggal, ya, hari-hari detik-detik terakhir beliau menjelang beliau wafat, itu kan sesudah Paskah sehari beliau memberikan khotbah terakhir, salah satunya adalah memberikan perhatian terhadap apa yang terjadi di Palestina. Jadi menurut saya itu luar biasa sekali. Ini menyentuh kita semua. Dan saya nggak bisa membayangkan ya, di sana kan banyak tokoh-tokoh dunia itu yang sekarang sedang terlibat dengan perang, yang dengan mudah gitu ya memberikan keputusan untuk terlibat dalam perang. Nah itu mungkin akan merasa tersindir ya ketika mendengar bahwa ini loh beberapa pesan Paus yang dibacakan pada hari ini. Nah jadi saya rasa apa yang diperjuangkan oleh Paus itu betul-betul melampaui sekat-sekat agama, bukan cuma persoalan berkhotbah atau hanya ceramah soal agama saja, tetapi juga ada pesan-pesan kemanusiaan global yang beliau selalu perjuangkan dengan sangat konsisten. Bukan cuma sekali, 2 kali, tetapi selama sepanjang hayat beliau. Baik, baik. Nah, sekarang kami akan mengajak Anda, pemirsa dan Mbak Yeni juga untuk kita kembali menyapa Romo Albertus Sujoko. Tadi kami sudah sempat mendengarkan bagaimana laporan langsung tadi dari Vatikan dan kami akan kembali menyapa. Selamat sore Romo Albertus, apakah suara dari studio sudah terdengar jelas Romo? Baik Romo, kami belum